Saya mau di sini ya, Bu. Baik, silakan. Apa dirasa sudah nyaman Mbak tempat duduknya? Sudah, Bu. Ini dengan Mbak Ocha ya, Iya. yang kemarin menghubungi Ibu. Iya, benar sekali. Gimana Mbak Ocha kabarnya hari ini? Hari ini tuh so far so good sih, Bu. Karena hari ini sebenarnya kan saya tuh nggak ada matkul, tapi ternyata semalam itu dosen mata kuliah MKU, mata kuliah Univ saya itu tiba-tiba bilang di grup, besok kita masuk ya, mundur jam 10 begitu. Kan sebenarnya kelasnya itu jam tengah 10. Nah, tetapi pas pertemuan keberapa ya? Ke-12 atau ke-11 gitu, pokoknya sebelum inilah beliau itu bilang kalau kita sampai pertemuan 14 tuh asinkron ya, kita nggak masuk kelas gitu. Nah, otomatis kan saya tuh kayak wah oke, saya ini mau mangkok aja gitu istilahnya kan, mau belum sholat habis belum keramas gitu loh, Bu. Jadi kayak wah oke, kayak lanjutin begadang aja ngerjain tugas lain. Nah ternyata tiba-tiba beliau tuh chat kayak besok masuk ya teman-teman. Nah kayak kok masuk sih. Nah akhirnya kayak ya mau nggak mau kan saya tetap masuk begitu ya, Bu. Akhirnya tadi kelas dan ternyata cuma kayak kayak dikasih rangkuman gitu tentang MKU-nya ngapain aja besok, cuma gitu sih. Dan ternyata pertemuan ke-15 15-16 itu kita udah dikosongin, jadi kayak wah nggak apa-apa, udah kita tinggal ngumpulin tugas aja. Jadi hari ini kayak ya udah saya berangkat ke kampus ya, kayak ya udah be aja. Terus habis kelas tadi saya langsung menemui ibu gitu. Oh gitu, baik Mbak Ocha. Mbak Ocha sudah makan hari ini? Kebetulan belum, Bu. Tadi beli jajan aja sama teman satu sebelah kos saya gitu. Oh, jadi Mbak Ocha ngekos ya ini? Iya. Apa kita mau makan terlebih dahulu? Oh, enggak usah, Bu. Nanti saya sudah janjian dengan teman saya. Iya. Kan kita belum sama-sama saling kenal ya, Mbak Ocha. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Akan mulai dari Ibu ya Mbak Ocha. Jadi perkenalkan, nama Ibu Novita Haryani. Mbak Ocha bisa panggil saya dengan Ibu Novita. Dan baik, kalau gitu boleh perkenalan dari Mbak Ocha. Baik, perkenalkan nama saya Ocha Arfi, Bu. Saya tuh teman-teman saya tuh biasa manggil Ocha aja sih. Ya kalau di Malang nih Ocha. Terus saya tuh mahasiswa di UM juga. Saya kebetulan masih semester 3 begitu. Nah, saya di Malang ini merantau. Saya tuh berasal dari Banyuwangi begitu. Oh iya, dari Banyuwangi ya Mbak Ocha. Kalau prodinya prodi apa Mbak Ocha? Saya dari prodi Kesmas, Bu. Oh, dari Kesmas. Ikut FIK ya Mbak Ocha? Iya, Bu. Baik. Sebelumnya Mbak Ocha sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau yang emang konseling beneran tuh belum, Bu. Paling dulu SMA tuh ke ruang BK buat tanya-tanya kuliah gitu. Oh iya, berarti baru pertama ini ya. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai sesi konseling kita ya Mbak Ocha. Jadi di sesi konseling kita hari ini nantinya Ibu akan menjadi fasilitator untuk Mbak Ocha dan Mbak Ocha sebagai konseling. Di sini Mbak Ocha nanti akan menceritakan apa yang Mbak Ocha rasakan dan apa yang ingin Mbak Ocha ceritakan kepada Ibu. Dan nantinya konseling kita akan berjalan kurang lebih sekitar 45 menit. Dan Mbak Ocha tidak usah khawatir akan waktunya nanti. Jika dirasa belum cukup, nanti kita bisa menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Dan untuk cerita Mbak Ocha tenang saja, karena di cerita Mbak Ocha nantinya akan Ibu keep sendiri, bahwasanya Ibu akan menjunjung asas kerahasiaan, seperti itu Mbak Ocha. Dan perlu digarisbawahi, di sesi konseling kita hari ini nantinya Ibu tidak bisa memberikan saran terhadap permasalahan Mbak Ocha, tetapi nanti Ibu akan membersamai Mbak Ocha untuk mencari solusi dari permasalahan Mbak Ocha. Seperti itu Mbak Ocha. Apakah dapat dipahami? Oke, Bu, dapat dipahami. Sebelum memulai sesi konseling, apa ada yang ingin Mbak Ocha tanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Baik, jika berkenan Mbak Ocha sudah siap dan sudah berkenan bercerita, mungkin bisa dimulai Mbak Ocha. Jadi gini, Bu, saya kan kesini tuh
tujuannya tuh mau bercerita gitu Bu, kayak tentang gimana ya bilangnya, kalau pertemanan di perkuliahan lah gitulah intinya. Nah jadi gini, saya tuh kan sekarang semester 3 nih, kayak berhubung saya juga dari jurusan yang kayak kayak kesehatan gitu ya, bukan pastinya tuh banyak labraknya begitu. Nah itu kan pusing ya Bu. Nah kebetulan di semester 3 ini ada penugasan itu di dalam satu kelompok gitu, jadi satu kelas itu dibagi beberapa rombel gitu. Nah dari rombel-rombel itu dibagi beberapa kelompok lagi begitu, kelompok kecil. Nah itu tugas kita tuh buat kayak apa ya, bahan ajar gitu loh Bu, kayak buku gitu. Nah di situ tuh saya mendapatkan kelompok yang gimana ya, dibilang pasif juga nggak pasif, dibilang gercep tapi juga nggak gercep begitu. Kayak ketika kita mengerjakan tuh saya merasa tuh yang mengerjakan cuma 1-2 anak gitu loh, cuma saya sama teman saya, sedangkan di kelompok itu ada beberapa anak gitu. Dan mereka kayak entah ya mereka melihat apa enggak, tapi kayak saya lihat kan kalau di WA tuh bisa dilihat informasinya, yang lihat siapa, yang baru kirim siapa ya Bu, kan saya melihat di situ. Dia tuh lihat tapi kok nggak mau nimbrung gitu loh. Dan kayak tugasnya kan tugas besar, sedangkan tugas itu tuh nilainya tuh 50% gitu Bu. Jadi kayak saya tuh ngejar banget gitu loh, ayolah ini loh nilainya besar, kenapa kalian tuh leha-leha banget gitu. Kayak kesannya kayak ya udah bodo amat, kayak makalah doang gitu. Kenapa kok gitu Bu? Kayak saya tuh kayak menyayangkan gitu loh, kalau kita ada waktu lebih awal, kenapa kita kok nggak kerjain aja dari awal biar kayak ya maksimal gitu loh. Jadi kayak kenapa sih kok dia tuh kayak kesannya udah amat banget gitu sama tugasnya gitu. Baik, Bu memahami yang Mbak Ocha apa yang sedang Mbak Ocha rasakan. Jadi kayak kurangnya kontribusi ya teman Mbak Ocha di kelompok tersebut. Apakah sebelumnya Mbak Ocha sudah menanyakan ke teman Mbak Ocha itu? Kalau menanyakan sih ya saya kan dalam rombel itu kayak ibaratnya tuh yang tukang apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngoprak-ngoprak gitu Bu. Iya. Yang tukang ayo rek Iya. dikerjain gitu. Nah itu kan dalam rombel besar tuh. Nah kalau dalam kelompok kecil tuh saya juga gitu, tapi pasti tuh ada alasannya, entah inilah entah itulah, organisasi lah itulah. Saya kan ya nggak bisa maksa ya, tapi kan ini tuh ya kewajiban itu loh, tugas kita bersama. Kenapa kok nggak kayak ya udah kerjain dulu gitu loh, minimal kayak balas oke lah apalah gitu. Jadi kayak kalau nanya sih sebenarnya udah ya Bu, tapi ya gitu sih tetap aja. Jadi tetap sama ya Mbak Ocha. Kalau boleh tahu, apakah dari teman Mbak Ocha ini jarang itu Mbak Ocha jarang merespon Mbak Ocha, itu emang hubungannya dengan teman Mbak Ocha itu gimana dari Mbak Ocha sendiri? Kalau hubungan kita sih sebenarnya baik-baik aja Bu, kita kan teman deket nih. Nah di semester 1-2 itu dia tuh menurut saya dia tuh anak yang gimana ya, kayak cepet gitu loh Bu, kalau ada tugas tuh langsung dikerjain gercep, kayak kritis gitu loh. Tapi entah kenapa pada semester 3 ini dia tuh kayak molor gitu loh, kayak nggak tahu kenapa ya. Soalnya dia mungkin ya pusing organisasi itu ya, karena saya lihat-lihat tuh prokernya banyak banget dia tuh. Nah di semester 3 ini dia kayak gimana ya bahasanya, kak glinder gitu loh Bu, kayak lalai akan tugas-tugasnya gitu loh. Jadi gitu sih kalau mikirnya saya tuh, dia tuh sibuk organisasi gitu. Baik, jadi Mbak Ocha merasa bahwa teman Mbak Ocha ini sedang sibuk organisasi sehingga lalai terhadap tugasnya. Apa sih Mbak Ocha hasil apa yang Mbak Ocha harap dari konseling kita hari ini? Ya saya harap tuh kalau bicara ke dia kan saya udah ya, saya berharap tuh kayak saya bisa langsung bicara ke dia yang emang intinya tuh kamu loh berubah semenjak kamu ikut organisasi ini begitu. Baik, tetapi Mbak Ocha belum membicarakan itu kepada teman Mbak Ocha. Ya. Kalau dari diri Mbak Ocha nih, adakah niatan untuk membicarakan ini secara langsung terhadap teman Mbak Ocha? Kalau secara langsung dari lubuk hati saya ya Bu ya, mungkin ada. Tapi karena teman saya ini tipe-tipe orang yang
bagaimana ya, keras dia. Jadi saya tuh masih bingung gimana mendekatinya gitu. Kita bicara yang tentang hal-hal sensitif tuh dia biasa aja gimana, soalnya dia tuh agak sensitif gitu orangnya, jadi gitu sih. Baik, kan Mbak Ocha tadi mengatakan bahwa di kelompok itu banyak ya orangnya Mbak Ocha. Apakah dari teman-teman Mbak Ocha juga sudah menyadari bahwa kelalaian teman Mbak Ocha itu, atau hanya Mbak Ocha saja yang menyadari? Kalau itu sih kayaknya saya kurang tahu ya Bu, soalnya kita tuh tipe-tipe ngerjainnya tuh kayak online aja. Kalau kita ketemu di kelas tuh paling cuma saya sama teman saya satunya ngerjain, yang satunya pasti ada yang pasti masuk izin nggak masuk tuh sakit atau gimana gitu. Jadi kita tuh kayak jarang itu loh kumpul. Terus kayak ya nggak tahu ya mereka sadar apa enggak, saya nggak tanya juga. Tapi yang emang kelihatan kayak gercep gitu kalau tentang kayak ayo udah dikerjain itu ada satu anak gitu. Ya berarti kayak sama anggotanya itu belum saling ini ya, berkontribusi penuh ya Mbak Ocha. Mungkin adakah niat Mbak Ocha untuk mengawali semua ini, atau apa langkah kedepannya Mbak Ocha? Karena ini kan tugasnya tuh deadline-nya tuh minggu depan ya, pertemuan ke-15 hari, pokoknya hari awal-awal itu. Nah kan ini kan udah hari hari Kamis ya, jadi kan mepet banget, sedangkan kita tuh masih banyak yang belum diisi. Jadi saya pengen ngomong ke kelompok kecil saya tuh kayak nanti malam tuh kita harus ngerjain bagian, kita harus selesai fix, soalnya kan itu mau kayak di HK-in gitu loh Bu, HKI. Nah itu kan pasti ada plagiarisme, ada cek Turnitinnya tuh. Nah saya mau cek dulu, kalau kalian nggak ngisi sekarang, saya kan nggak bisa ceknya gitu. Jadi nanti mungkin habis konseling ini saya pulang, saya langsung ngomong di grup kayak hari ini nanti malam harus selesai gitu. Baik, jadi Mbak Ocha akan memberanikan diri untuk berbicara nanti ya Mbak Ocha. Tetapi ketika nantinya teman Mbak Ocha tetap seperti itu, apakah Mbak Ocha akan mengerjakan sendiri atau mengambil keputusan lain? Paling ya yang kelihatannya emang beresiko ya saya ngerjain sendiri, soalnya dari semalam tuh saya juga ngerjain tuh lumayan banyak, tapi ternyata mereka tuh nggak ya, ada sih teman saya itu kita ngerjain bareng, tapi ya itu tadi yang satunya itu tadi kayak ya udah amat gitu. Jadi kemungkinan saya akan bicara sama teman saya yang emang gercep ini buat ngerjain bareng gitu. Baik, seperti itu ya Mbak Ocha. Mbak Ocha kan sudah mengatakan bahwa nantinya akan membicarakan hal ini kepada teman Mbak Ocha sehabis sesi konseling ini, dan ketika teman Mbak Ocha akan berada di posisi tersebut, Mbak Ocha akan lebih memilih mengerjakan dengan teman Mbak Ocha yang merasa gercep. Apakah Mbak Ocha dari keputusan Mbak Ocha ini sudah memikirkan bahwa kedepannya itu bakal beresiko buat diri Mbak Ocha atau tidak? Itu sih kalau resiko pastinya ada ya Bu, soalnya kan itu tugas kelompok, tapi saya ngerjain sendiri. Jadi kalau resikonya ya mungkin saya yang harusnya udah tidur jadi belum tidur, jadi begadang begitu, merugikan saya sih sebenarnya. Tapi dari diri Mbak Ocha atas resiko tersebut gimana? Kayak ya saya mau nggak mau nerima dong Bu, soalnya kan itu tugasnya tuh kayak berat gitu ya, banyak presentasinya tuh buat nilai tuh banyak banget, soalnya 50%. Apabila tugas itu nggak terlaksana dengan baik, hasilnya nggak bagus, ya nilai saya terpaksa jelek dong, nggak saya aja, semua dalam rombel itu gitu. Jadi ya gitu sih. Baik, berarti di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan Mbak Ocha ini tadi permasalahan dengan teman Mbak Ocha. Dan di sini tadi kan Mbak Ocha sudah mengatakan bahwa langkah Mbak Ocha sehabis ini nanti akan mencoba membicarakan kepada teman Mbak Ocha, karena di tugas ini sangat beresiko ya Mbak Ocha, bahkan bisa mengancam nilai dari sesama anggota kelompok, bukan hanya nilai individu saja. Apakah seperti itu Mbak Ocha? Iya benar Bu. Mungkin di sini Ibu akan mengatakan bahwa lebih baik kita mengkomunikasikan terlebih dahulu ya Mbak Ocha kepada sesama
anggota agar tidak terjadinya miskomunikasi, dan semoga nanti teman Mbak Ocha akan segera sadar ya Mbak Ocha. Mungkin karena sesi konseling kita sudah berjalan sekitar 45 menit. Di sini Ibu ucapkan terima kasih karena Mbak Ocha sudah berani bercerita kepada Ibu, dan Ibu sangat mengapresiasi bahwa diri Mbak Ocha sudah berani datang ke sini. Mungkin Mbak Ocha nantinya ketika Mbak Ocha belum merasa lega atau masih butuh konseling, nanti Mbak Ocha bisa menghubungi Ibu untuk Ibu jadwalkan sesi konseling selanjutnya. Apakah Mbak Ocha bersedia atau tidak? Oke Bu, nanti kalau emang ada konseling lagi saya hubungin Ibu langsung dari Ibu. Terima kasih ya Mbak Ocha sudah Oke. datang kepada Ibu. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak Ocha. Iya, Bu. Mari Bu. Iya, sama-sama. Iku dinamit piye?